Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Artia Dinda Pratiwi, mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah semester 7 unit 2. Nah, saya di sini akan membahas mengenai hak kekayaan intelektual. Apa sih yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual? Mari kita bahas. Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Haki dibagi menjadi 7 bagian, yaitu pertama ada hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur, mengumumkan, atau memperbanyak penggunaan hasil gagasan, hasil ciptaan atau informasi tertentu atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Sedangkan hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi dan selama jangka waktu tertentu, yang melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Ada juga hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Sedangkan hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang. Kemudian ada hak desain industri, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri ataupun memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya ada hak desain tata letak sirkuit terpadu, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama kurun waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Dan yang terakhir, hak indikasi geografis, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ruang lingkup hak cipta menurut pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta. Yang pertama itu dapat dilihat ada buku-buku, program komputer, software, pamflet, kemudian ada ceramah, kuliah, pidato, atau ciptaan lainnya. Dan kemudian ada peraga yang dibuat untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kemudian ada karya siaran, pertunjukan, lagu-lagu juga rekamannya. Dan ada juga seni batik, peta, karya fotografi, sinematografi, dan terjemahan tafsir. Subjek hak cipta sendiri itu yang pertama ada pencipta dan pemegang hak cipta. Mekanisme permohonan dan pendaftaran hak cipta di situ dapat dilihat ada beberapa poinnya, dari mengisi formulir, menyertakan nama kewarganegaraan, alamat, serta jenis ciptaannya seperti apa. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam merek. Merek itu seperti nama, tanda, simbol, atau sebagai salah satu ciri khas dari sebuah produk. Dia dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, ataupun susunan angka yang berwarna-warni yang membedakan dengan pihak lain. Jangka waktunya itu 10 tahun sejak tanggal penerimaan, dan perpanjangannya diajukan secepat-cepatnya itu 12 bulan sebelum berakhirnya perlindungan. Fungsi merek tersebut dia ada sebagai tanda pengenal, alat promosi, jaminan mutu, dan penunjuk asal barang. Jenis merek terbagi menjadi 3. Merek jasa untuk produk jasa atau layanan seperti JNE, Tiki, dan rumah sakit. Merek dagang untuk yang diperdagangkan seperti smartphone Samsung, Oppo, Vivo, dan lainnya.
Kemudian merek kolektif yaitu yang memiliki karakteristik yang sama seperti Top Ice dengan Pop Ice, Coca-Cola dengan Big Cola. Kemudian kita masuk hak paten. Di sini ada dua, yaitu invensi dengan inventor. Dapat dilihat di sini ya pengertiannya. Ada pengertian dari invensi dan ada pengertian dari inventor. Paten itu terbagi menjadi dua. Pertama ada paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa jangka waktunya 20 tahun dan paten sederhana jangka waktunya 10 tahun. Dan invensi yang dapat dipatenkan dia ada baru, mengandung langka, inventif, dan diterapkan dalam industri. Indikasi geografis yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang. Indikasi asal itu dia memenuhi ketentuan tanda indikasi geografis yang tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang. Kemudian kita masuk ke dalam perlindungan varietas tanaman. Dia itu dibagi menjadi dua, yaitu tanaman tahunan selama 25 tahun dan tanaman semusim selama 20 tahun. Di situ udah ada dua ya jenisnya. Faktor lingkungan geografis ada faktor alam, faktor manusia, dan kombinasi antara keduanya. Merek yang terdaftar dapat dihapus, dapat dilihat di situ atas prakasa dirjen, atas permohonan dari pemilik merek, atas putusan pengadilan berdasarkan gugatan, dan tidak diperpanjang jangka waktu pendaftaran merek. Dan berakhirnya hak PVT itu ada berakhirnya karena jangka waktu, pembatalan, dan pencabutan. Sekian dari video saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.